Ya kalau kawannya positif. Pakai pensil alis itu ya, perubahan ya. Mungkin ya seperti itu ya. Bisa kemudian jadi. bisa jadi apa lagi Mbak bisa Destina? jadi. Nah, kemudian adanya mungkin ada kalau untuk melihat di anak ini ada barang-barang yang tidak biasa di kamar anaknya, bau-bau yang tidak biasa juga, itu mungkin yang bau-bau, mungkin ada bau rokok yang agak berbeda kayak gitu mungkin ya. Itu ada diwaspadi, mungkin ada alat hisap, kemudian pipa, aluminium foil, ya itu dia. Ya, itu mungkin bisa diwaspadai. Jadi yang paling penting adalah perubahan. Jadi orang tua tahu, teman kita tahu, biasanya tidak begini jadi begini. Karena saya punya teman-teman, iya ya, setelah dia pakai ini kok dia berubah banget. Ya itu dia tahu memang dia memakai. Cuman, nah kadang-kadang kita punya teman pemakai pun tidak bisa memberikan solusi. Iya. Nah solusinya satu, hubungi kader-kader terdekat. Mereka bisa mengantarkan mereka ke IPWL atau ke BNN untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi tanpa biaya. Karena orang yang kecanduan adalah orang yang sakit, jadi perlu disembuhkan, perlu ditolong. Karena daripada mereka berlanjut menjadi lebih parah, mereka masih bisa diselamatkan dengan rehabilitasi. Dan daripada nanti ketangkap duluan oleh yang berwajib di rahasia-rahasianya. Jadi lebih baik kita lapor dulu, sembuh, dan kemudian bisa berprestasi. Betul itu dia. Tepuk tangan boleh. Lebih baik kita ini melapor dulu. Karena memang kalau kita bicara masalah bahaya narkoba, itu adalah pertama perubahan. Jadi tiba-tiba kita berubah seperti itu. Kadang orang pakai narkoba itu tujuannya adalah perubahan. Karena mereka ini merasa saya kok pemalu. Tujuan kita pakai narkoba biasanya adalah untuk bisa all out di depan umum. Seperti itu ya Mbak Destina. Jangan Rio pakai juga? Oh enggak, ini dia. Saya pakai ginseng dan royal jelly ini sepertinya. Kita ke Mas Faruk. Mas Faruk tadi sempat curhat ya waktu kita closing segmen tadi. Mas Faruk, ini susahnya di mana sih untuk memberikan penyuluhan dan juga motivasi pada anak muda? Katanya kalau untuk orang-orang dewasa lebih acuh tak acuh. Orang tua tuh katanya lebih acuh tak acuh. Justru orang tua ini bisa menularkan pada anak-anaknya. Tapi kalau anak-anaknya diberikan motivasi, juga acuh tak acuh. Karena mereka beranggapan umur saya ini masih panjang kok. Saya bisa nanti bisa minggu depan, bisa tahun depan, seperti itu. Bagaimana komentarnya Faruk? Sehingga kita menyadarkan ke generasi muda ini dengan cara bahwa Anda lah calon pemimpin di masa depan. Andai kata kita penyuluhannya hanya pada mereka yang sudah usia parubaya 30 tahun, mungkin usia karya mereka tinggal 20 tahun lagi. Andai kata kita memberikan penyuluhannya pada mereka yang masih usia 15 atau berapa seperti Dik Noval dan lain sebagainya, mereka akan berkarya membangun negeri ini selama 30 tahun bahkan lebih dari itu. Ditambah lagi kalau kita sadari sebenarnya banyak PR yang menjadi ketertinggalan negeri ini yang bisa kita isi tanpa harus terjerumus dengan narkoba. Misalkan dari lingkup Asia Tenggara saja kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri indeks bacanya masih 0,001 alias dari 1000 orang hanya 1 orang yang baca buku, dan itu pun hanya 1 buku per tahun. Padahal di lainnya Jepang, baca Twitter. Padahal di Jepang, ketika mereka menyadari bahwa di era 1 dekade yang lalu mereka mengalami bonus demografi, penduduknya banyak yang di usia produktif, mereka menyiapkan dengan cara apa? Generasi mudanya disibukkan dengan prestasi. Bahkan dalam 1 tahun, 1 orang ini membaca 20-50 buku. Ini adalah PR bagaimana membangun motivasi mereka. Sedangkan di Indonesia sudah lemah minat bacanya, motivasinya juga masih banyak perlu diperbaiki. Ditambah lagi dengan serangan narkoba. Ini justru akan menghabiskan banyak waktu, energi, dan biaya yang tadinya bisa kita tularkan untuk sama-sama membangun negeri ini. Andai kata 1 orang menyumbang 2 jam. Ada 50 juta pemuda di Indonesia, sama artinya ada 100 juta jam yang bisa waktu digunakan untuk membangun negeri ini. Dan semakin banyak orang terselamatkan akan narkoba ya. Benar sekali, Mas Rio. Tepuk tangan boleh untuk Mas Faruk. Sebelum kita akan bertanya kepada Pak Ibnu dan juga Bapak Samik, saya mau tanya kepada teman-teman yang masih muda-muda ini. Saya penasaran ini, yang pernah ditawari, mungkin ya, pernah dijebak atau pernah diajak, ayo dong kita coba-coba, siapa? Berangkat tangan? Cerita mungkin sedikit siapa? Gak usah malu-malu. Atau mungkin saya ingin tanya, pergaulan malam teman-teman semuanya ada atau tidak? Yang suka malam-malam hari, mungkin dari yang di Madura nih, bagaimana komentarnya? Mungkin boleh dibantu untuk mic-nya. Atau yang dari Kediri ya, karena juga ada ya dari Kediri ya. Yang dari Kediri siapa? Dari Kediri? Mas, boleh Mas, silakan. Dengan Mas siapa di mana? Boleh? Ini kita ingin tanya. Dengan Mas siapa?
Saya Rudianto. Mas Rudianto, Mas Rudi, cerita dong sedikit Mas Rudi sharing bagaimana sebenarnya pergaulan anak-anak muda sekarang ini, misalkan yang Mas Rudi tahu ya, penularannya atau mungkin juga penyebarannya itu bagaimana Mas Rudi? Kalau saya kan masih di kampus ya, jadi saya masih kuliah di semester 3. Kebetulan setelah kemarin ikut di Keren, itu ada salah satu rekan kuliah saya yang itu berasal dari Malaysia. Itu ketika saya memberikan materi dari BN itu, dia menceritakan bahwa dia dulunya adalah pengedar yang itu impor langsung dari Aceh. Gitu. Wow, jadi bagus ya berarti. Begitu luar biasa. Made in Indonesia. Made in Indonesia loh itu. Tapi yang buruk ya, kemudian Mas Rudi silakan. Kemudian karena dia takut untuk kecanduan lebih dalam, akhirnya dia lari ke Indonesia. Karena apa? Karena kalau dia tetap di Malaysia, dia akan bertemu dengan teman-temannya yang itu tetap mengajak dia berkecimpung di narkoba ini. Bisnis haram itu tadi. Baik. Nah ini Bapak Ibnu, kita sudah mendengar sendiri bahwa memang dari negara asing pun itu masuk ke kita bukan untuk yang baik-baik, tapi untuk menawarkan narkoba, Pak Ibnu. Nah harapannya dengan ada kurikulum anti narkoba dimulai sekolah dasar, ini apa ya Pak Ibnu ya? Apakah masih kurang atau bagaimana Pak Ibnu? Jadi kita berharap memang sejak dini anak-anak kita itu tahu bahaya narkoba, dan jika kemudian dia itu tahu, paham berkaitan dengan bahaya narkoba, apa yang kemudian kita inginkan mereka menjauh sejak dini. Nah, memang pada saat sekarang ini sebenarnya semuanya itu sudah menjadi satu dunia itu, karena ada internet, ada televisi dan sebagainya. Semuanya terkoneksi. Nah, ini pengaruhnya besar sekali, sehingga kalau di sekolah itu dalam lingkup sekolahan saja kadangkala gurunya saja kalah dengan artis-artis. Iya. Gurunya berpindah ke artis. betul. Makanya betul. Kemudian dari lingkup sekolah ini kita coba untuk mengenalkan sejak dini tadi, masuk ke materi pelajaran, kemudian nanti ke ekstrakurikuler itu juga ada, nanti di konselingnya kita juga semua sudah susun itu sebenarnya kita, jadi tinggal pelaksanaannya aja. Kita berharap mudah-mudahan nanti kabupaten dan juga para Bapak Bupati dan juga Wali Kota mendengar ini semua, karena apa yang kemudian kita inginkan dari provinsi ini memang pilot project. Betul. Jadi pada saat sekarang ini di seluruh provinsi masih belum ada ini kurikulum anti narkoba. Betul. Jadi memang benar tadi yang dari Tulungagung baru nyampe di sana, karena memang pilot projectnya di Surabaya, Bapak. Jadi kita kemarin setelah dari Pak Gubernur kemudian Wali Kota sini langsung ngambil itu porsinya, sehingga kita berharap tahun ajaran baru ini di Surabaya sudah ada kurikulum anti narkoba. Baik, seperti itu. Tepuk tangan boleh untuk kita semuanya, ini juga untuk kurikulum narkoba. Nah, ini memang kalau kita bicara masalah pencegahan, itu dimulai dari sejak usia dini. Kita sudah dengar sendiri tadi ada teman dari Mas Rudi ya, dari Malaysia itu ke Indonesia, karena dulunya dia adalah bandar narkoba. Dan bahkan yang dijualkan adalah barang kita sendiri. Barang dari Aceh, barang bagus ya. Made in Indonesia itu barang bagus. Tapi tunggu dulu, kita akan tanya juga dengan Bapak Samik, ini peran dari Keren seperti apa untuk pecandu narkoba dan juga untuk yang sudah ingin bertaubat atau ingin keluar dan juga ingin lepas narkoba. Kita akan tanya dengan teman-teman dari Keren dan juga semuanya, tetap di New City Live pada malam hari ini. Iklan Jitu Jawa Pos, terbit di seluruh Jawa Timur.
baca dan pasang. Iklan Jitu Jawa Pos, terbit di seluruh Jawa Timur. Tetap di News City Live pada malam hari ini udah tiba semua tepuk tangan yang paling meriah. Nah, sebelum kita membahas masalah seputar pencegahan narkoba dengan ada Bapak Samik dan juga ada Mas Farouk yang tadi akan bercerita bahwa ternyata ketika dilakukan tes urin sebanyak 35 diambil secara acak, 7 itu positif, bukan hamil ya, positif narkoba itu dia. Kalau hamil mah repot itu dia. Boleh mbaknya dibantu untuk Bapak yang di sebelah kanan saya, kita mau kenalan dulu, silakan untuk tim dari SBO TV, monggo. Nah, ini kita mau kenalan dulu. Ini tadi ada yang dari Tulungagung, dan dari Ngawi juga ada, dari banyak sekali. Nah, ini boleh dengan Bapak siapa? Silakan. Mic-nya mungkin boleh dibantu juga. Oke. Bapak siapa, Pak? Saya dengan Adi. Bapak? Adi. Bapak Adi dari mana, Pak Adi? Saya di Surabaya, tapi secara asli di Sumeneb, Madura. Nah, itu dia. Pak Adi, komentarnya tentang narkoba yang memang sekarang ini sudah merajalela. Pak Adi, bagaimana? Narkoba ini kalau di zaman saya, karena saya mengenalnya itu sebenarnya sudah sejak SMP. Oh, Bapak dulu pemakai? Bukan. Tapi ada tetangga saya yang ketangkep gara-gara pakai ganja. Sudah lama berarti? Sudah lama. Ya? Ya, saya juga pas waktu saya kuliah di Surabaya, itu memang tahun berapa ya? Kurang lebih 99 ya. Itu marak-maraknya sabu waktu itu. Oke, marak-maraknya sabu. Ya, apalagi tahun 2015-2014 ini sudah pasti jauh lebih banyak kayak gitu. Dan sudah banyak sekali barang-barang baru yang macamnya macam-macam ya Bapak Adi ya. Mungkin boleh ke sebelahnya lagi dengan Mas siapa? Yodi Setiawan.